Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal Probolinggo ya, tanah tumpah darah saya, atau di mana saya dilahirkan dulu. Menurut data catatan prasasti, kitab negara Kertagama, Rontal Okeman, kemudian Rontal Probolinggo, Prasasti Batur, Prasasti Sapi Kerep, Prasasti Walandi, dan bukti-bukti sejarah yang sudah saya data itu ada sekitar lebih dari 50 titik bukti sejarah di seluruh Probolinggo ya. Itu mengatakan bahwasanya Probolinggo itu wilayah yang besar, terkenal pada masa dahulu. Yang mana perubahan nama Probolinggo itu sesuai data yang tercatat di kitab-kitab dan prasasti yang saya sebut tadi. Itu pertama gini ya, bukan gini ya. Oke. Pertama, Probolinggo itu bernama Sempulungan. Kemudian berubah menjadi wilayah Banger atau Kadipaten Banger. Lalu bernama Probolinggo. Nah, sebenarnya Probolinggo ini sangat besar ya dahulu ya, dan sangat disegani karena di Probolinggo ini yang berhasil saya data catatannya dan berhasil saya teliti melalui data-data kunonya. Itu di Probolinggo ada masa Kabudan. 75% masyarakatnya pada waktu itu menganut aliran Tantra Bhairawa atau Siwa Bhairawa ya. Merujuk pada bukti sejarah yang saya temukan di Desa Batur, Kecamatan Gading. Jadi pusatnya di sana. Kemudian masuk pada masa kerajaan Singosari. Pada masa kerajaan Singosari ini, Probolinggo juga masih menjadi wilayah yang sangat diperhitungkan pada waktu itu ya. Yang mana jejak-jejak raja pertama Singosari yang bernama Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi, itu jejaknya ditemukan di wilayah Probolinggo saat ini ya. Jejak sejarahnya. Kemudian pada masa Kerajaan Majapahit, Probolinggo juga sempat dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk pada tanggal 4 September 1359. Nah, di sini saya berpikir seorang raja besar pada waktu itu, raja besar, karena kerajaan Majapahit sangat besar ya, menguasai seluruh Nusantara, bahkan ke Filipina, Singapura dan lain-lain. Itu menyempatkan diri berkunjung dan berlama-lama di Probolinggo. Bahkan hasil penelitian yang saya lakukan itu beliau tinggal selama 14 hari di Probolinggo. Sini titik penelitian yang saya lakukan adalah apa sih tujuan Prabu Hayam Wuruk datang ke tanah kelahiran saya pada waktu itu, kalau tidak ada yang sangat penting
karena seorang raja ya. Kalau sekarang itu seorang presiden ya. Sekarang seorang presiden walaupun sistemnya berbeda. Namun tatanannya atau posisinya presiden dan raja itu sama. Kemudian setelah saya teliti dengan data, karena selama ini saya meneliti sejarah di Probolinggo itu, saya yakin jika ada catatan dalam catatan kuno seperti di negara Kertagama yang mengatakan tentang posisi Probolinggo pada waktu itu, pasti ada bukti sejarahnya. Karena setiap catatan dibuat dan sudah pasti akan ada bukti sejarah di areal Probolinggo. Ternyata memang benar ya, bukti sejarah dan data-data yang dicatat dalam catatan kuno itu mengatakan bahwasanya Probolinggo adalah wilayah yang sangat besar dan diperhitungkan pada masa kerajaan dahulu, melahirkan beberapa tokoh yang menempati posisi tinggi di tataran pemerintahan masa kerajaan. Di masa itu Probolinggo mempunyai putra terbaik yang bernama Mpu Sapeh, yang menduduki jabatan sangat tinggi ya di kerajaan Singosari dahulu, Mpu Sapeh, sehingga nama beliau dipakai sampai sekarang menjadi nama desa Sapi Kerep. Cerita ini didukung oleh prasasti Sapi Kerep ya saudara. Kemudian tokoh yang kedua yaitu pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Rakuti. Rakuti ini walaupun seorang pemberontak pada masa kerajaan Majapahit dulu, namun sudah ikut menggores sejarah kebesaran kerajaan Majapahit. Kemudian tokoh yang ketiga, ini yang asli Probolinggo ya, pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Mpu Nala, yang memulai karirnya di dalam pemerintahan kerajaan Majapahit antara tahun 1300. Probolinggo pada waktu itu mempunyai putra-putra terbaik yang dilahirkan dari bumi Probolinggo yang sudah menggores sejarah Probolinggo atau sejarah kebesaran Probolinggo. Setelah itu pada masa-masa berikutnya banyak ya dilahirkan tokoh-tokoh di Probolinggo, baik tokoh perjuangan, tokoh orang yang sangat disegani dan dihormati di Probolinggo. Dan sejarah Probolinggo sendiri itu selain tercatat pada sumber primer yaitu negara Kertagama ya. Sumber primer ini tidak bisa diganggu gugat ya, karena memang ditulis oleh saksi sejarah pada waktu itu, maksudnya dilihat langsung kemudian ditulis. Sumber primer negara Kertagama itu yang pertama yang saya pakai untuk meneliti sejarah Probolinggo. Kemudian sumber primer yang kedua yaitu beberapa prasasti Sapi Kerep, prasasti Batur, prasasti Batu Tulis. Itu yang saya gunakan untuk meneliti kebesaran Probolinggo pada masa dulu.
Jadi juga pada masa perjuangan ini saya gunakan sumber primer juga yang bernama buku Samkarya Birawa Anoraga, dan sumber primer yang sangat jelas yaitu saksi sejarah atau pelaku sejarah yang berhasil saya rekam dan saya tulis keterangan beliau, yaitu para pejuang kemerdekaan Probolinggo. Itu sumber-sumber yang saya pakai dan saya gunakan untuk meneliti kembali, mengangkat kembali sejarah budaya kebesaran Probolinggo pada masa dulu. Dari sumber-sumber ini saya dapat mengatakan bahwasanya Probolinggo di masa lalu itu wilayah yang sangat disegani oleh raja, bahkan oleh seluruh rakyat kerajaan yang memimpin pada waktu itu ya. Apa yang saya lakukan mungkin dianggap kecil ya, terserah anggapan Anda. Yang jelas gerakan saya selama ini mulai tahun 2004 ya, 2004 hingga saat ini adalah bertujuan untuk mengangkat kembali kebesaran Probolinggo di masa lalu. Anda bisa saksikan seluruh video gerakan saya di link Cak Eko Probolinggo. Oke saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus video penjelajahan saya.